Halo, selamat sore semuanya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang gangguan pada anak pada sistem neuro. Ya, langsung saja Ibu mulai untuk materi kita yang kedua. Ya, ini dia. Ada 50 slide di sini karena ada 3 materi yang Ibu akan sampaikan, tapi Ibu akan agak percepat ya, supaya tidak terlalu lama juga. Jadi kalau ada yang kalian kurang pahami, bisa ditanyakan atau coba googling searching lagi ya. Oke, tujuan pembelajaran tentunya Ibu harapkan kan bisa meningkat pemahamannya dan kemampuannya dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak-anak dengan gangguan pada sistem neuro ya. Oke, kita akan masuk ke penyakit yang pertama yaitu meningitis ya. Ini salah satu penyakit yang sering dialami oleh anak-anak dan salah satu artis ibu kota yaitu Glenn Fredly kemarin meninggal dengan meningitis ini ya. Jadi ini suatu kondisi penyakit yang cukup berbahaya yang gejalanya agak kurang agak kurang terlihat jelas gitu ya, karena kadang dia kan gejalanya seperti pusing gitu aja ya, sakit kepala, jadi kadang diabaikan gejala-gejalanya. Nah, meningitis ini sendiri didefinisikan sebagai suatu infeksi yang terjadi pada selaput otak ya. Jadi ini perbedaan antara yang otaknya yang normal tanpa meningitis dengan ada yang meningitis. Jadi terjadi peradangan ya akibat dari infeksi tersebut yang kemungkinan dibawa oleh bakteri, kemudian masuk sampai ke selaput otak sehingga pada jaringan otak itu pada lapisan-lapisan otak itu terjadi respon inflamasi ya, sehingga dia tidak normal seperti ini warnanya, jadi berubah seperti ini. Jadi terjadi infeksi pada selaput otak ya. Bayangkan otak adalah pusat dari kehidupan kita ya, bagaimana cara kita berpikir, kemudian pusat dari kinerja hormon dan kelenjar yang tadi Ibu sampaikan. Jadi dan itu terserang infeksi sehingga dampaknya sangat luas. Jadi ini termasuk pada penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian tentunya ya. Etiologinya sendiri bisa karena bakteri, virus maupun organisme jamur ya. Dan biasanya berdasarkan penelitian itu beberapa penyebab dari kondisi meningitis pada anak sesuai tahapan perkembangannya, misalkan neonatus, anak usia 4 tahun itu berbeda-beda ya. Sebenarnya kalau neonatus itu bisa disebabkan karena Escherichia coli, kemudian anak bawah 4 tahun bisa karena hemophilus atau meningococcus ini juga sering. Kemudian dari 4 tahun sampai dewasa itu paling sering memang meningococcus atau pneumococcus ya. Itu bisa berasal dari kita terinfeksi dari melalui droplet atau terhirup juga bisa ya, masuk sampai ke selaput otak atau pada infeksi yang masuk dari pembuluh darah juga bisa sampai ke otak ya. Kemudian faktor risiko apa yang menyebabkan meningitis? Di antaranya ada faktor predisposisi tertentu, faktor maternal saat kehamilan, kemudian faktor imunologi, daya tahan tubuh dari si anak itu sendiri, kemudian anak dengan kelainan saraf pusat, atau faktor yang berkaitan dengan status sosial ekonomi yang rendah ya, sehingga menyebabkan anak itu secara higienisnya atau kebersihannya tidak terjaga. Dan epidemiologi sendiri ya, meningitis ini di United States atau di Amerika itu diestimasi sekitar 25.000 sampai 40.000 kasus per tahun, dan ini terjadi pada anak yang usianya kurang dari 5 tahun, dan angka ini cenderung tinggi ya dan meningkat di berbagai belahan negara termasuk di Asia. Dan pasien yang mampu sembuh itu cenderung lebih sering meninggalkan gejala sisa gitu ya. Mungkin ada gejala sisa, maksud itu gejala sisa yang terkait dengan neuro ya, misal saja ada tremor atau gangguan pada saraf-saraf tertentu. Kalau misalkan dia dinyatakan sembuh ya. Kemudian tanda gejala dari meningitis itu sendiri yang pastinya dia akan sering mengalami sakit kepala yang hebat ya. Jadi sering mengalami sakit kepala yang inilah yang sering diabaikan ya, karena dianggap hanya pusing biasa. Jadi hati-hati kalau sering mengalami sakit kepala, kemudian bisa terjadi demam ya, karena ini adalah kondisi infeksi. Jadi demam itu salah satu respon tubuh terhadap adanya infeksi. Kemudian yang ketiga adalah perubahan tingkat kesadaran ya. Jadi bisa terjadi penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu tidak selalu pingsan ya. Penurunan kesadaran itu bisa sering tampak sangat mengantuk, kemudian kebingungan, linglung gitu ya. Kemudian
bisa terjadi kejang pada kondisi meningitis ini, ya. Kemudian bisa terjadi peningkatan tekanan intrakranial akibat infeksi kan. Jadi karena ada infeksi pasti terciptalah atau terbentuklah pus yang purulen biasanya di jaringan otak kita, sehingga menyebabkan adanya peningkatan tekanan intrakranial akibat adanya cairan tambahan di otak, ya. Kemudian bisa muncul ruam dan infeksi fulminating. Klasifikasinya sendiri itu ada meningitis purulenta dan meningitis serosa ya, tergantung dari berdasarkan pada cairan otak yang terbentuk akibat dari infeksi ini. Ya, ini contohnya pada meningen yang normal dan ini jadi kemerahan ya akibat adanya meningitis tadi ya. Jadi akan menebal dan kemerahan. Kemudian pemeriksaan penunjangnya biasanya diambil cairan cerebrospinalnya atau ya benar cairan cerebrospinalnya melalui lumbal fungsi ya. Jadi seperti ini. Melalui lumbal fungsi ditusuk kemudian ditarik cairan cerebrospinal kita ya pada area cervix. Kemudian nanti cairan cerebrospinal itu akan dicek bakteri apa yang kira-kira menginfeksi sehingga antibiotik yang diberikan atau pengobatan yang diberikan bisa sesuai ya untuk membunuh kuman atau bakteri tersebut. Kemudian perlukan juga pemeriksaan darah ya untuk ngecek terjadi peningkatan WBC, trombosit, penurunan trombosit atau apa ya, sel darah merah itu dicek secara keseluruhan. Kemudian pemeriksaan radiologis ya, ini dengan pemeriksaan CT scan dan MRI untuk melihat bagaimanakah kondisi otaknya saat meningitis tersebut. Kemudian penata laksanaan yang paling umum dilakukan adalah pemberian antibiotik sesuai dengan agen penyebabnya ya tadi ya, dicek cerebrospinal fluid-nya, kemudian kira-kira bakteri apa yang menginfeksi sehingga antibiotik yang diberikan juga akan tepat. Lalu diberikan steroid untuk mengatasi inflamasi, jadi menekan inflamasi yang terjadi di otak, kemudian antipiretik jika terjadi demam, kemudian antikonvulsan supaya mencegah terjadinya kejang pada pasien. Kemudian diberikan juga neuroprotektor biasanya ya untuk menyelamatkan sel-sel otak supaya masih bisa dipertahankan. Jadi supaya tidak semuanya sel-sel otaknya mati akibat infeksi tersebut ya. Jadi diberikan neuroprotektor. Penata laksanaannya adalah dengan melakukan pembedahan. Ya, pembedahan salah satunya. Jadi kalau misalkan penata laksanaan yang tadi ini tidak berhasil, bisa dilakukan pilihan yang kedua adalah pembedahan dengan pemasangan SAN pada otak. SAN itu seperti selang, jadi dikeluarkan cairan-cairan yang terbentuk atau serusa terbentuk akibat infeksi tadi. Ya. Kemudian komplikasi yang mungkin terjadi ini ya, diantaranya bisa terjadi ensefalitis, ya, bisa terjadi hidrosefalus akibat itu cairan cerebrospinal yang meningkat karena infeksi tadi, ya, bisa terjadi abses otak dan gangguan pendengaran, gangguan perkembangan mental dan intelijensi, ya, terutama pada anak-anak apabila ada meningitis dikhawatirkan adalah terjadi keterlambatan perkembangan nantinya. Kemudian pengkajiannya sama ya, riwayat kesehatan pasien, nyeri, adanya nyeri atau tidak, kemudian kesadaran pasien itu kita kaji secara keseluruhan. Nah, masalah keperawatan yang muncul pada kondisi meningitis ini yang pertama adalah bisa kita angkat problem kolaboratif ya, PK atau problem kolaboratif infeksi, karena meningitis ini sudah pasti terjadi infeksi. Jadi itu adalah masalah keperawatan utama supaya kita bisa kolaborasi dalam pemberian antibiotik yang sesuai. Kemudian penurunan kapasitas adaptif intrakranial, ini adalah diagnosa keperawatan untuk tanda gejala yang memang sudah aktual yang terlihat, yaitu seperti peningkatan tekanan intrakranial. Ya, itu kita bisa lihat dari tanda gejalanya seperti nyeri kepala yang hebat, kemudian adanya muntah proyektil ya, muntah yang gitu nyembur, kemudian penurunan kesadaran. Jadi sudah terjadi itu, kemungkinan pastinya kita bisa mengangkat penurunan kapasitas adaptif intrakranial ya. Kemudian nyeri akut, jika pasiennya nyeri, risiko tidak efektifan perfusi otak, perfusi jaringan otak, jika belum terjadi peningkatan tekanan intrakranial, kita bisa angkat ini ya. Kemudian hipertermi, ketidakefektifan pola nafas, karena pasien bisa aja sesak ya. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi, risiko cedera, risiko keterlambatan perkembangan, dan kecemasan pada orang tua. Ini cerebral perfusion, tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan ya. Nanti Ibu akan share juga patofisiologi dari meningitis ini yang bisa kalian
lihat alurnya seperti apa ya. Ini dia intervensinya, terutama untuk peningkatan tekanan intrakranial ya, kita akan melakukan cerebral perfusion promotion dan intracranial pressure monitoring ya. Ini sudah ada di NIC, kalian bisa lihat di sana untuk rinciannya, tapi di sini Ibu tuliskan beberapa ya. Yang pertama, kita harus selalu mengkaji status kesadaran pasien dengan kondisi meningitis ini, karena kapanpun pasien bisa terjadi penurunan kesadaran bahkan kematian ya. Lalu posisikanlah pasien dengan kepala head up 30 derajat. Ini tujuannya untuk meminimalisir terjadinya penumpukan cairan pada otak ya. Jadi kalau kita kepalanya lebih tinggi kan cairan itu dia biasanya jatuhnya dari tempat yang tinggi ke rendah. Jadi supaya tidak datar ya, siapa tahu nanti malah jatuh dia ke otak, jadi semakin meningkat tekanan intrakranialnya, atau lebih rendah kepala daripada dada itu bisa meningkatkan tekanan intrakranial. Jadi posisinya harus head up 30 derajat ya. Kemudian kita harus monitoring juga hasil labnya, bagaimana perkembangan kondisi pasien, kemudian minimalisir tindakan yang meningkatkan tekanan ya. Jadi saat pasien harus pindah itu dia bisa meningkatkan tekanan intrakranial. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering melakukan tindakan secara bersamaan. Lalu intracranial pressure monitoring, tentunya kita bisa mengedukasi pasien supaya tidak mengejan dan batuk ya. Kita ketahui kalau kalian mengejan nih, kalau kita mengejan itu terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya. Coba deh kalian mengejan atau batuk, itu kepalanya seperti ada pasti berespon ya. Jadi terjadi tekanan intrakranial kita tuh biasanya meningkat saat kita mengedan dan batuk. Kemudian dengan hal itu, jadi kalau misalkan pasien ternyata mengalami konstipasi, diberikan biasanya laksatif ya untuk memudahkan pengeluaran feses, lalu diberikan mukolytik jika pasien ternyata batuk. Dan satu lagi tindakan yang biasanya yang umumnya utama dilakukan adalah pemberian oksigen ya, karena ditakutkan terjadi penurunan perfusi oksigen pada otak pasien. Kemudian intervensi lainnya tadi ya, karena terjadi infeksi, kita lakukan kontrol infeksi, jaga kebersihan, cek cerebrospinal secara rutin, tempatkan pasien di ruangan khusus infeksi ya, supaya tidak menular ke pasien yang lain. Kemudian kolaborasi pemberian antibiotik yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan bakterinya. Kemudian berikan vaksin jika memang pasien belum mendapatkan vaksin meningitis ini. Kemudian manajemen nyeri, manajemen nutrisi, fever treatment, pencegahan jatuh, dan melakukan edukasi terkait stimulasi tumbuh kembang dan tenangkan orang tua saat dia mengalami kecemasan. Ya. Oke, itu tadi untuk penanganan pada pasien meningitis ya. Sebenarnya pada ketiga penyakit ini tidak terlalu beda jauh, hanya memang penyebabnya atau tanda gejalanya serta penanganannya yang agak berbeda ya. Tapi kalau dari segi diagnosa keperawatan itu tidak berbeda jauh sebenarnya satu dengan yang lain. Kita akan lanjut dengan yang kedua yaitu hidrosefalus ya. Hidrosefalus merupakan keadaan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinalis tanpa atau pernah dengan tekanan intrakranial yang meningkat ya, sehingga terdapat pelebaran ruang tempat mengalirnya cairan cerebrospinal. Ini kalian bisa lihat di gambar di atas ini ya. Jadi ini adalah kondisi hidrosefalus di mana terjadi peningkatan jumlah dari cairan cerebrospinal di otak ya. Inilah yang menyebabkan lingkar kepala anak itu semakin membesar ya. Bukan karena dia pintar atau profesor ya, tapi justru karena cairan cerebrospinalnya yang meningkat. Hal ini dapat mendesak perkembangan otak anak tentunya ya, yang harusnya pada golden period 1 sampai 3 tahun otaknya itu semakin berlipat ya, semakin saraf-sarafnya semakin membentuk lipatan otak ya yang bisa meningkatkan intelijensia dari anak. Tapi ini karena justru yang terbentuk adalah cairan cerebrospinal yang meningkat, justru otaknya jadi tidak bisa tumbuh dengan optimal gitu ya. Dan ini termasuk pada kelainan kognitif yang sangat sering terjadi pada anak dan sebenarnya tidak diketahui penyebab pastinya. Ya, hidrosefalus dapat menyebabkan konsekuensi yang serius pada anak meliputi kapasitas intelektual ya tadi saya sampaikan, kemudian defisit motorik yaitu karena saraf otaknya yang ditekan, jadi kemungkinan terjadi perlambatan perkembangan terutama dari segi motorik anak, lalu kesulitan dalam berperilaku dan sangat mempengaruhi kualitas hidup anak hingga ia dewasa nanti. Jadi kemungkinan IQ-nya lebih rendah gitu sangat mungkin ya terjadi pada anak dengan hidrosefalus ini. Etiologi dari hidrosefalus ya tadi Ibu sudah sampaikan belum diketahui pasti. Kemudian karena hidrosefalus itu kebanyakan terjadi pada anak yang masih hitungan bayi ya, itu dia
dicurigai karena adanya faktor kelainan pada saat kehamilan ya. Jadi inilah kayak kemungkinan saat perkembangan janin itu terjadi infeksi atau kondisi tertentu. Kemudian dapat disebabkan oleh dicurigai juga dapat disebabkan oleh kondisi adanya infeksi ya, makanya terjadi hidrosefalus. Oleh karena itu, kalian penting untuk memahami bagaimana cara pengukuran lingkar kepala yang benar pada anak ya. Jadi kita bisa memantau bagaimana perkembangan lingkar kepala anak setiap bulannya. Epidemiologinya sendiri di secara global prevalensi dari hidrosefalus ini mencapai 88/100.000 pada populasi anak di seluruh dunia ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi angkanya, tapi ini yang salah satu yang sering terjadi ya. Kemudian kasus hidrosefalus itu kadang bervariasi, bisa 0,8 sampai 3 per 1000 kelahiran. Dan di Indonesia, angka ini cukup tinggi sayangnya ya, bisa mencapai 10 per mil. Artinya ada 10 kasus di setiap 1000 anak gitu ya. Jadi di Indonesia ini kita bisa sering temui. Kemudian pathway-nya sendiri, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kondisi hidrosefalus itu sebenarnya adanya kelainan kongenital, jadi adanya produksi yang berlebih dari cairan cerebrospinal yang di mana penyerapannya kemungkinan yang tidak optimal ya. Jadi gini, ada dua kemungkinan. Jadi bisa saja produksi cairannya yang berlebih, tapi penyerapannya dia tetap normal sehingga produksi cairan yang berlebih itu tidak bisa diserap secara normal karena menyerapnya dia sudah normal, akan tetapi produksi cairannya yang berlebih sehingga dia tidak bisa diserap sesuai dengan produksi cairan yang berlebih tadi, gitu ya. Jadi itu yang biasanya menyebabkan terjadinya hidrosefalus ini. Jadi produksinya meningkat tapi absorpsinya atau penyerapannya yang menurun, yang tidak bisa adekuat ya. Nah ini misalkan salah satunya ya tadi ya bisa post infeksi meningitis ya, atau adanya tumor juga bisa. Inilah menyebabkan terjadi penumpukan cairan cerebrospinal sehingga bisa terjadi peningkatan TIK dan risiko infeksi, serta kalau misalkan sudah terpasang pepesan bisa terjadi imobilisasi dan bisa risiko gangguan integritas kulit juga pada si anak ya, karena kan dia biasanya imobilisasi setelah dipasang pepesan atau selang yang mengalirkan cairan cerebrospinalnya keluar gitu ya. Kemudian tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari hidrosefalus, kalau misalkan anak di bawah 2 tahun, biasanya dia lebih menonjol pembesaran kepala, ya, ubun-ubunnya besar dan melebar, dahinya nampak melebar, kulit kepala tipis, dan agak mengkilap, tulang tengkorak juga terlihat tipis dengan sutura yang masih terbuka lebar, ya, atau disebut dengan crackpot sign. Kemudian ada perubahan mata juga ya, matanya biasanya seperti divergen, jadi selain menonjol juga melihat ke arah hidung gitu ya. Itu tanda-tanda terjadinya hidrosefalus. Tapi yang paling bisa kita lihat adalah yaitu pembesaran tubuhnya, lingkar kepalanya itu biasanya melebihi anak normal. Kemudian kalau di atas 2 tahun, biasanya yang lebih menonjol di sini gejala peningkatan tekanan intrakranial. Jadi pada anak yang usia 2 tahun, dia lebih jelas terlihat peningkatan tekanan intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial ini bisa dilihat dari adanya nyeri hebat, kemudian muntah proyektil, dan penurunan kesadaran pada anak ya. Dan bisa juga dilihat pada pemeriksaan kaku kuduk ya. Jadi coba kalau kalian masih ingat ya, pemeriksaan kaku kuduk itu bisa jadi salah satu tanda gejala dari meningitis. Hidrosefalus dan juga meningitis ya, dua-duanya bisa. Oke, ini dia ya. Kalau kalian bisa lihat hidrosefalus, biasanya kalau normal itu segini cairannya ya, kemudian muncul lipatan-lipatan ini didesak, jadi lebih mengkerut jadinya otaknya ya, jadi terjadi pembesaran. Klasifikasi dari hidrosefalus sendiri ini nanti bisa kalian baca ya, dari waktu pembentukannya atau proses pembentukan, sirkulasi cairan, jadi bisa kalian baca sendiri nanti ya. Kemudian untuk pemeriksaannya pasti kita lakukan pemeriksaan lingkar kepalanya ya secara berkala, jadi berapakah penambahan lingkar kepala, bahkan setelah dilakukan pemasangan pepesan pun atau pengeluaran cairan pun kita akan lakukan pengukuran lingkar kepala juga seterusnya untuk melihat apakah sudah mulai mengecil atau belum ya. Kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinal ya untuk mengetahui apakah ada meningitis, ada infeksi atau tidak gitu, kemungkinan ada infeksi atau tidak.
lalu pemeriksaan radiologis, kita lakukan foto kepala, USG kepala, CT scan kepala, dan MRI. Jadi yang biasanya menegakkan benar-benar itu kita lakukan MRI dan CT scan kepala untuk melihat apakah benar-benar hidrosefalus ini kira-kira kondisinya seperti apa di dalamnya, seberapa banyak cairannya gitu ya. Kemudian ini dia pemeriksaan penata laksanaannya. Kita tentunya melakukan pemeriksaan dengan cara inspeksi, ya, perubahan kesadaran, kepala yang membesar kita lihat. Kemudian penata laksanaannya yang paling sering adalah dan sangat dianjurkan adalah pemasangan SAN, ya, tadi VP SAN, ya. Jadi dipasang lintasan, jadi dilakukan operasi trepanasi namanya. Jadi kepalanya dibuka lalu dicari di mana tertimbun, ya, dari pemeriksaan CT scan dilihat di mana cairannya yang banyak tertimbun, kemudian dipasang di sana selangnya lalu cairannya dikeluarkan, ya, bisa bercampur darah juga, tapi selalu akan dipantau kondisinya pasien. Masalah keperawatannya juga sangat mirip dengan meningitis tadi, ya, tapi kalau misalkan pasiennya penyebabnya dari hidrosefalus bukan meningitis, dia tidak ada PK infeksi, tapi kita masih angkat risiko infeksi pada pasien, ya. Intervensi keperawatannya juga sama, ya. Jadi tidak ada yang berbeda jauh, termasuk juga kalau karena pada hidrosefalus itu lebih diutamakan tindakan pembedahan untuk pemasangan VP SAN tadi untuk mengurangi cairan yang menumpuk di cerebral, ya. Juga bisa kalian baca karena memang intervensinya mirip dengan meningitis, ya, karena meningitis itu sendiri bisa menyebabkan hidrosefalus pada anak. Oke, yang ketiga adalah kejang demam, ya. Kita lanjut ke kejang demam. Ini juga sangat sering terjadi pada anak, ya. Dan kejang ini bisa terjadi juga pada kondisi hidrosefalus, juga bisa terjadi pada meningitis, ya. Jadi kejang itu adalah respon sebenarnya yang ditunjukkan anak akibat adanya gangguan pada otak, ya. Ini kejang adalah perubahan fungsi otak mendadak dan sementara sebagai aktivitas neural yang abnormal dan pelepasan listrik cerebral yang berlebihan. Jadi otak kita sebenarnya ada jaringan listrik di dalamnya, ya, entah berapa volt itu jaringan listriknya yang seharusnya bekerja secara normal. Jadi ada yang dilepaskan, ada yang ditangkap, ya. Nah, aktivitas listrik ini harusnya berjalan normal sehingga kita bisa berpikir secara normal, jadi bertindak biasa gitu, ya, dan tidak terjadi kejang intinya. Nah, saat kejang, aliran listrik inilah yang terjadi perubahan. Itulah yang menyebabkan respon kejang dari si anak, ya. Itu bisa disebabkan salah satunya ya tadi meningitis, hidrosefalus itu bisa menyebabkan kejang. Nah, ketika anak mengalami kejang, tubuh anak itu akan berguncang hebat dan diiringi dengan gerakan menyentak serta kehilangan kesadaran. Jadi saat anak kejang itu biasanya dia nggak ingat kalau dirinya kejang, ya, karena tadi kesadarannya dia menurun dan yang ada hanya respon aliran listrik yang membuat motoriknya itu tidak bisa terkontrol, gitu, ya. Etiologi kejang sendiri ada dari intrakranial maupun ekstrakranial. Intrakranial itu contohnya tadi yang hidrosefalus, meningitis, ya. Jadi adanya kelainan pada intrakranial. Ekstrakranial itu biasanya kemungkinan ada faktor dari luar, ya, atau demam tadi. Kemudian epidemiologi kejang itu sendiri bisa kalian baca, ya. Kalau di Asia itu prevalensi kejang demam itu justru meningkat 2 kali lipat dibandingkan di Eropa dan Amerika. Ya, kemungkinan tadi karena hidrosefalus juga tinggi, ya, di Indonesia, jadi itu yang bisa menyebabkan kejang ini juga tinggi angkanya di Asia. P2-nya sendiri tadi Ibu saya jelaskan, ya, jadi karena adanya aktivitas listrik otak, ya, dari kalium, natrium, dan klorin yang tidak normal sehingga menyebabkan terjadi kejang, ya, di mana motorik anak itu dia tidak bisa diatur secara normal oleh otak sehingga anak cenderung kejang. Tanda dan gejalanya sendiri itu saat anak kejang itu kita bisa lihat dia terjadi hilang kesadaran, kemudian berkeringat, tangan dan kakinya kejang, ya, kaku atau seperti ini bergetar gitu, ya, kejang-kejang. Kemudian demam tinggi bisa lebih dari 38 derajat. Terkadang bisa keluar busa dari mulutnya atau muntah. Matanya juga terkadang seperti terbalik-terbalik itu artinya melihat membelalak ke atas gitu, ya, atau kelihatan putihnya saja, ya, atau maksudnya ibu kelihatan skleranya saja gitu, ya, pupilnya nggak kelihatan, ya. Kemudian setelah mereda dia biasanya akan mengantuk atau tertidur karena kelelahan.
Dan ini tanda gejala klinis dari kejang sesuai dengan klasifikasinya ya. Ada yang dikatakan kejang demam sederhana, ada yang dikatakan kejang demam kompleks. Kalau kejang demam sederhana itu dilihat dari durasi waktunya ya. Biasanya durasi kejang sederhana itu dia beberapa detik hingga kurang dari 15 menit. Dan kejang yang terjadi pada seluruh bagian tubuh dan biasanya tidak terulang dalam periode 24 jam. Biasanya mungkin lagi 2 harinya baru kejang lagi gitu ya. Makanya pasien dengan kejang meskipun dianggap sudah tidak demam, kondisinya sudah membaik, tapi tetap dirawat di rumah sakit karena untuk mengevaluasi kejangnya, apakah muncul lagi atau tidak. Kemudian kejang demam kompleks itu biasanya terjadi lebih dari 15 menit, kemudian bisa terjadi pada salah satu dari bagian tubuhnya dan dapat terulang dalam 24 jam. Jadi bisa berulang kejangnya dalam 1 hari. Ini klasifikasi kejang yang lain, kalian bisa baca ya dan cari-cari tahu perbedaannya apa. Kemudian pemeriksaan yang pasti dilakukan biasanya adalah pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinal untuk mengetahui penyebab kejangnya ya, siapa tahu ada infeksi di otaknya, kemudian pemeriksaan EEG untuk melihat bagaimanakah aktivitas listrik ya. Kalau kalian pernah lihat nanti EEG itu dipasang kabel-kabel di kepalanya untuk melihat bagaimanakah aliran listrik di otak gitu ya. Jadi dia membentuk kayak gerigi-gerigi gitu kayak EKG ya, melihat aktivitas listrik yang terjadi di otak. Kemudian pemeriksaan MRI maupun CT scan untuk melihat adakah penekanan yang terjadi pada otak. Pemeriksaan dan tata laksanaan. Nah, ini untuk pemeriksaannya dulu ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik pastinya, apakah pasien tampak kejang, lemas, atau terjadi penurunan kesadaran atau tidak. Palpasi apakah ada teraba hangat atau justru dingin pada pasien. Dan pemeriksaan penunjangnya sama seperti tadi ya. Nah, saat kejang, bagaimanakah penata laksanaannya? Jadi ini juga bisa kalian edukasi kepada orang tua atau pengasuh anak ya. Jadi saat anak kejang, jangan ditahan gerakan kejang anak. Kemudian letakkan anak di permukaan yang aman seperti karpet di lantai. Jadi usahakan di lantai ya, jangan di tempat tidur, apalagi tidak ada bed rail-nya, karena takutnya anak jadi jatuh. Kemudian untuk menghindari tersedak, keluarkan yang ada di mulut pasien pagi saat makan, itu misalkan ya kita bantu keluarkan dari mulut supaya tidak terjadi aspirasi yang menghambat jalan nafas pasien dan takutnya itu malah menyebabkan pasien meninggal ya. Kemudian jangan taruh obat dalam bentuk apapun saat anak kejang. Jadi jangan pernah memberikan obat saat anak sedang kejang ya, kecuali pengobatannya itu anak sudah terpasang infus, kemudian ada bisa kita suntikkan langsung ke pembuluh darahnya itu boleh ya. Kemudian untuk mencegah agar ia tidak menelan muntahnya sendiri, letakkan dia menyamping atau agak miring ya. Jadi supaya apa yang dia makan atau ada di mulutnya itu bisa keluar. Jadi jangan diposisikan terlentang gini ya. Kemudian hitung durasi kejang demam anak, apakah lebih dari 10 menit atau kurang. Lalu bawa ke IGD. Ya, jadi pastikan Anda masih tetap di dekat anak dan jauhkan anak dari benda tajam saat kejang ya. Dan longgarkan pakaiannya. Nah, pada pelaksanaan lanjutannya, kita bisa melakukan pengobatan fase akut, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya, turunkan panas tentunya, turunkan panas dengan obat penurun panas yang cepat ya, misalkan dengan menggunakan paracetamol drip ya, jadi yang langsung masuk pembuluh darah tanpa perlu anak minum lagi, karena takutnya saat anak minum obat justru kejangnya muncul ya, jadi paling baik itu dipasang infus terus dikasih paracetamol drip ya. Atau saat belum dipasang infus, kita bisa memberikan penurun panas melalui suppositoria ya. Kemudian pengobatan profilaksis, penanganan suportif dan edukasi penggunaan antipiretik terutama pada orang tua dan pengasuh supaya pengasuh bisa paham kapan harus diberikan antipiretik supaya mencegah terjadinya kejang. Karena kejang demam ini biasanya dipicu dengan demam dulu ya, anak demam dulu baru dia kejang. Akibat demam yang tinggi itu bisa memicu terjadinya kejang gitu biasanya. Karena demam tadi kan kita sudah belajar ya di sistem endokrin bahwa demam itu diatur oleh kelenjar hipotalamus. Jadi peningkatan termostat di hipotalamus yang terlalu tinggi itu bisa berakibat pada itu tadi aktivitas listrik yang abnormal pada otak yang mengakibatkan anak jadi kejang. Kemudian pencegahan, kita bisa melakukan pencegahan berkala ataupun pencegahan kontinu ya. Pencegahannya dengan konsumsi obat neuroprotektor atau obat anti kejang pada anak yang secara rutin gitu ya. Komplikasinya pasien tentu bisa jatuh, bisa tersedak ya, bisa terjadi aspirasi, bisa menggigit lidah akibat dari kondisi kejang itu ya. Dan kejang ini biasanya anak bahkan bisa jatuh pada kondisi epilepsi.
Ini pathway-nya, pathway sederhana dari kejang ya. Jadi kondisi hipertermi ini yang bisa memicu aliran ion dan kaliumnya di luar sel menuju ke dalam sel jadi abnormal sehingga terjadi depolarisasi dan menyebabkan kejang pada anak. Dan pada saat anak kejang, kemudian anak ada riwayat kejang, masalah prioritas kita adalah risiko cedera sebenarnya ya. Risiko cedera itu kenapa? Karena takutnya anak justru jadi jatuh atau terjadi cedera. Kemudian kalau terjadi cedera, kemudian otaknya misalkan atau kepalanya yang terbentur, itu justru akan berakibat fatal untuk si anak. Jadi kita harus mengutamakan risiko cedera, di mana kita harus memposisikan anak saat kejang itu pada posisi yang aman, misalkan dipasang bed rail ya, kemudian anak ditemani, jauhkan benda-benda tajam dari anak. Itu yang harusnya kita lakukan pada saat anak kejang atau dia ada riwayat kejang ya. Barulah kita bisa angkat hipertermi. Kecuali hipertermia itu sangat aktual ya, misalkan demamnya 40 derajat, itu kita harus utamakan gitu ya. Tapi sebenarnya pada kondisi anak itu kejang, kita justru yang kita harapkan adalah tidak terjadi cedera pada pasien ya. Itu dulu yang kita preventifkan karena kita tidak akan tahu kapan kejang si anak itu muncul gitu ya. Jadi kita harus upaya preventif dengan ini, mencegah terjadi cedera pada anak, kemudian anak juga bisa terjadi ketidakefektifan pola nafas ya. Oke, ini masalah keperawatannya, kemudian intervensi keperawatan, yang pertama tadi ya pencegahan jatuh dan cedera, jadi kita pasang bed rail, pantau terus anak ya, kemudian berikan oksigen terapi, karena takutnya pada saat kejang perfusi oksigen ke otaknya berkurang, jadi biasanya anak dengan riwayat kejang selalu diberikan oksigen, paling tidak 2-3 liter per menit dengan asal kandung. Kemudian kolaborasi pemberian obat anti kejang atau anti konvulsan tadi ya, bisa diazepam, bisa stesolid ya. Jadi kita kolaborasi dengan medis, kemudian edukasi sangat penting kepada orang tua untuk penanganan kejang pada anak seperti apa dan edukasi pemberian antipiretik. Jangan sampai orang tua tidak punya termometer sehingga tidak bisa memantau suhu tubuh anak dan kapan dikasih antipiretik juga nggak tahu ya. Itu bahaya. Jadi orang tua harus bisa menjadi perawat pribadi dari anaknya sendiri. Oke, itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk materi kita yang kedua. Semoga kalian sudah lebih meningkat pemahamannya dan kuis pos-test nanti bisa kalian jawab dengan baik dan UTS-nya juga lancar. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama pertemuan dengan Ibu. Semoga di lain waktu dan lain kesempatan kita bisa ketemu secara langsung. Ya, semangat untuk kalian semua. Semoga UTS-nya lancar dan sampai jumpa. I love you. Bye bye.